Ya, shalom saudara, berjumpa kembali kita di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau tetap setia, terus mencari Tuhan, bahkan terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Iya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, agar kita semakin bertumbuh ya. Dan kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat malam Ibu Debbie Basjir, saya Emi dari Makassar. Shalom yang di Makassar ya. Saya ini pertama kali mengetahui Mesbah Doa itu dan Mesbah Syukur dari adik saya itu sejak tahun 2020. Puji Tuhan dikirimin adiknya ya. Makanya saudara jangan pernah ya lelah untuk membagikan Mesbah Doa ini kepada orang-orang, supaya setiap kita boleh mengalami berkat Tuhan. Pada tahun 2020 saya pernah terkena COVID, namun pertolongan Tuhan selalu nyata. Dan di tahun 2021 saya kembali terkena penyakit penyempitan saluran jantung. Saya sudah beberapa kali bolak-balik ke dokter, tapi di samping itu saya juga tetap berdoa dan berharap pada Tuhan. Pada saat medical check up, ternyata di jantung saya itu ada penyumbatan dan penyempitan 90%. Waduh. Ya hampir 100% saudara, bahaya sekali ya. Dan dokter menyarankan agar saya dipasang ring ya. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan dokter yang baik. Akhirnya saya pun ya menjalani operasi pemasangan cincin dan puji Tuhan ya saya sembuh berkat kemurahan Tuhan Yesus. Tahun 2022 saya terkena lagi penyempitan tulang belakang. Iya ya. Dokter menyarankan untuk saya dioperasi, namun saya tidak mau dan saya tetap melibatkan Tuhan dalam setiap proses yang saya jalani. Secara kedokteran, dokter berkata itu tidak mungkin karena memang jalan satu-satunya harus dioperasi ya, karena secara ilmu kedokteran tidak mungkin untuk saya dapat berjalan, tapi karena kekuatan dari Tuhan saya bisa tetap berjalan seperti biasa. Saya juga punya benjolan di belakang punggung saya yang kata dokter itu harus dioperasi. Namun saya juga tidak melakukan operasi, saya hanya berdoa, berharap kepada Tuhan. Saya terus berharap sepenuhnya berserah pada Tuhan yang akan mengecilkan benjolan tersebut. Tahun demi tahun berlalu, ya saya tetap pegang janji Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini hampir 10 benjolan itu sudah mengecil dan terus mengecil. Haleluya. Demikian Bu kesaksian saya ya, sedikit banyak ya bisa memberkati kita semua. Maaf kalau terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan seluruh jemaat Mesbah Doa. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ya luar biasa saudara, orang yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Ya kita lihat bahwa Tuhan berkata jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika kita beriman percaya pada Tuhan, maka ya itu yang akan terjadi ya, dan Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang kita percayai. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang 2 Raja-Raja pasal 19. Kemarin kita sudah selesai dengan 18. Ya bagaimana akhirnya Hizkia ya dia diserbu oleh kerajaan Asyur dan pada akhirnya ya mereka tawan oleh Raja Asyur ketika mengirim seluruh pasukan ya, daripada juru minum dikirim, dan itu adalah perintah raja. Bagaimana Raja Asyur berkata, apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan? Buktinya negeri-negeri yang kami taklukkan tidak ada satu pun yang bisa melepaskan. Dan pada akhirnya dikatakan kemarin kita sudah baca ya, ketika kepala istana itu ya dan juga panitera negara dan bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan ya, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minum agung itu yang dikirim oleh Raja Asyur ya, karena kita tahu ya kerajaan Israel sudah ditaklukkan, bahkan sudah dibawa di pembuangan. Sekarang Yehuda yang diperhadapkan dengan masalah dengan Raja Asyur ini. Kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal 19. Yerusalem luput dan dari tangan Sanherib. Padahal Israel ya sudah ditaklukkan, tetapi sekarang Yehuda, Yerusalem itu diluputkan dari Sanherib Raja Asyur. Pasal 19 ayat 1.
Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya, ya, dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sabna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ya, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minum agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Asyur, Raja Asyur, untuk menghujat aku. Aku huruf besar itu Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi saudara, ketika pasukan Mesir datang, pasukan Asyur datang kepada Yehuda dan menggertak Raja Hizkia, dia bilang semua negeri-negeri sudah kami taklukkan. Di mana Allah-Allah mereka? Tidak ada Allah yang dapat melepaskan satu negeri dari tangan Raja Asyur. Ya, jadi saudara, pada waktu itu Hizkia itu mengoyakkan pakaiannya, dia pakai baju kabung. Itu artinya tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu dia menyuruh orang-orangnya pergi kepada Nabi Yesaya untuk bertanya, bagaimana, apakah Tuhan mendengarkan kesesakan kami ini? Sebab seperti orang yang sudah waktunya melahirkan tapi dia nggak punya kekuatan untuk melahirkan. Seperti itulah gambaran dari Yehuda yang sedang diancam oleh Raja Asyur, yaitu Sanherib. Sanherib itu yang pasukannya itu sudah merebut semua kota berkubu Yehuda, saudara. Dan dia mengirim pesan kepada Hizkia supaya Hizkia menyerah. Menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan, Hizkia pergi ke bait Allah dan berdoa. Di sana dikatakan Hizkia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia memakai kain kabung dan masuk ke dalam rumah Tuhan, dan dia mencari nabi untuk mengetahui apa yang akan Tuhan kerjakan. Artinya apa, saudara? Ketika kita menghadapi masalah, jangan lari ke tempat lain. Masuklah ke rumah Tuhan, ke rumah doa. Masuk ke kamarmu, berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Hizkia tidak mencari pertolongan kepada siapa-siapa, tapi dia datang ke rumah Tuhan. Dan dikatakan Allah menjawab Hizkia dan melepaskan Yehuda dengan mengirimkan pasukan. Dan di sini kita lihat bersama bahwa Yesaya berkata kepada pengawal-pengawal yang dikirim kepada Yesaya, dia bilang, katakan kepada Hizkia bahwa jangan takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur itu, karena Tuhan akan mengirim rohnya yang masuk ke dalam mereka, dan mereka akan mati dengan pedangnya sendiri di negeri mereka sendiri. Ayat yang ke-8, ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirkara, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau. Dengan dikatakan sana, menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Al-Arpad, raja kota Serafaim, raja negeri Hena dan Iwa?
Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkan, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka di dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami, kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Jadi saudara, ketika Hizkia mendapat tantangan dari Raja Asyur, dia membaca surat yang dikirim oleh anak buah dari Raja Asyur. Hizkia itu memilih untuk menguatkan imannya kepada Tuhan. Dikatakan dia membawa surat itu, lalu dibentangkanlah surat itu di depan hadirat Tuhan. Saudara, kita melihat satu contoh yang sangat luar biasa hari ini, bahwa kita lihat di sini Hizkia itu datang kepada Tuhan dan dia duduk di kaki Tuhan dan dia hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia berdoa, menyatakan semua keluh kesah dan isi hatinya. Memang tidak ada yang dapat mengalahkan Asyur. Mereka negeri yang kuat dan menaklukkan semua bangsa-bangsa pada zaman itu. Tetapi Hizkia dia datang meminta tuntunan kepada Tuhan, saudara. Nabi Yesaya pun dia berkata, dia meminta kepada Nabi Yesaya, dan dia tahu bahwa Nabi Yesaya sudah bekerja untuk Allah sejak zaman Raja Uzia, sudah 40 tahun lamanya. Walaupun Asyur adalah negara besar, namun Asyur tidak bisa menaklukkan Yehuda selama Nabi Yesaya itu menjadi penasehat Raja Yehuda. Makanya Yesaya terus bernubuat selama pemerintahan Raja Uzia, Asarya, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Ahaz tidak mempedulikan Yesaya, tetapi Hizkia mau mendengarkan nasihatnya untuk mendengar semua nubuatan-nubuatan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Dan akhirnya dikatakan di sana, saudara, Hizkia datang kepada Tuhan. Ketika dia menerima surat itu, dia berseru kepada Tuhan, saudara. Dan dikatakan dia membawa surat itu di hadapan Tuhan. Dan Hizkia berdoa dan Tuhan mendengarkan dia. Saudara, jangan lari ke tempat lain ketika ada masalah. Jangan percaya pada manusia, tapi biar kita mau datang kepada Tuhan. Selama kita ada persoalan, masalah, tantangan, datanglah kepada Tuhan. Hizkia berkata, negeri-negeri lain sudah ditaklukkan oleh Asyur. Bahkan Allah-Allah mereka dibakar dalam api, karena memang Allah-Allah mereka itu bukan Allah yang sesungguhnya. Tetapi Engkau Allah yang kami sembah, Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang bukan seperti Allah-Allah yang lain. Tunjukkanlah pembelaanmu, tunjukkanlah kasih setiamu, dan tunjukkanlah kuasamu atas setiap kami. Itu yang diucapkan oleh Hizkia, saudara, kepada Tuhan. Dan kita akan lihat apakah Tuhan akan menjawab doanya. Kita akan lanjutkan besok, saudara. Dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh mendengar tentang firman Tuhan. Bagaimana Engkau sendiri Tuhan yang sudah merancangkan, menetapkan semua ketetapan Tuhan atas hidup kami. Seperti halnya kepada Israel, Yehuda, bagaimana mereka hidup sungguh-sungguh ketika mereka rindu mencari isi hati Tuhan. Maka Tuhan berbicara, Tuhan menuntun. Ajar kami Tuhan di hidup ini, untuk kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup di dalam tuntunan-tuntunan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Biarlah semua dipulihkan Tuhan. Engkau bawa kembali kami di dalam perkenanan Tuhan. Berkati juga setiap mereka malam ini yang terbaring sakit. Biarlah kesembuhan dari Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Kau juga memberkati setiap mereka yang terlilit masalah hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan sanggup memulihkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kami sungguh-sungguh berharap, maka Tuhan menjawab dan menjadi pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang setia ada di mesbah doa. Apapun pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan mengalir tercurah, ketentraman, keamanan, damai, sejahtera turun atas Indonesia. Karena Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami. Kami tahu di tahun politik ini Tuhan jagai bangsa ini. Tidak ada kerusuhan, perpecahan. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami tahu seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan tetapkan di atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak juga buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biarlah terpelihara di dalam tangan Tuhan sendiri. Karena itu Bapak kami mengucap syukur buat hari ini, biar iman kami teguh di dalam Engkau. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.